Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Cak biasa pemirsa, setiap hari di Halo Palembang kita hadir 9.10, tentunya kita menghadirkan narasumber dan yang pasti temanya beda-beda untuk hari ini. Aku Didi Valdian. Dan aku Bica Asia Faramana yang bakal ngerewangi Mang Cek Bica hari ini. Dan tentunya mungkin Mang Cek Bica hari ini baru pesan aplikasi online-nya untuk pesan makanan favoritnya, sarapan favorit, ditambah kopi atau teh. Tapi duduklah mantap-mantap karena hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang spesial. Betul. Tadi ngapa ndak masak kelaki apa? Bukan ndak masak lagi, kan belum lagi. Oh iya, betul. Dan Cak biasa pemirsa, kita hadir di PAL TV di lantai 2 ini dengan tema untuk hari adalah peran Lanut Sri Mulyono Herlambang membangun kolaborasi efektif dan menghentikan penyelundupan barang terlarang. Untuk itu narasumber kita siapa? Dan tentunya pagi hari ini selamat pagi dan juga selamat datang Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prastio, Master of Military Operational Art and Science. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Pak Sigit, kami mau ucap terima kasih hadir di sini Pak. Dengan sama-sama. Kesibukan Pak Sigit menyempatkan lebih kurang kita 1 jam di sini untuk berkenalan atau ada yang kita bahas kepada pemirsa Halo Palembang. Ya. Oke, Pak Sigit asli orang mana nih Pak? Saya sebetulnya lahir dan besar di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke. Ibu berasal dari Yogyakarta, ayah almarhum ya sudah wafat tahun 2009. Itu asli dari Cirebon. Hanya mungkin ini adalah takdir Allah. Kebetulan nenek dari ayah saya atau ibu dari ayah saya itu menikah 2 kali. Jadi yang pertama dengan kakek saya yang merupakan salah satu pegawai negeri di Balai Kota Cirebon. Setelah itu beliau berpisah dengan suaminya, menikahlah dengan suami yang kedua. Kebetulan suami yang kedua ini wong Palembang. Jadi tinggalnya di Pelaju. Di Pelaju, di depannya komplek Bagus Kuning. Persis. Jadi di situ masih ada rumah atau kediaman dari kakek saya. Kebetulan kakek saya ini adalah pejuang. Pangkat terakhir beliau Letnan 1 Infanteri di Kodam 2 Sriwijaya. Dan tahun 81 beliau wafat, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetra Siguntang. Oh, Siguntang. Betul. Ya. Benar Pak. Tadi pas awal-awal duduk di sini kita lihat dari player atau dari foto Bapak, caknya mau pagar alam. Ternyata mau pelaju. Betul. Tapi tidak lupa Pak tekstur pempek cuko tidak lupa Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lupa. Berarti Pak Sigit ini belum terlalu banyak ngirup cuko Pak. Di Palembang udah berapa lama nih Pak? Alhamdulillah tanggal 11 besok. Saya insya Allah 14 bulan di Palembang. 14 bulan. Ya. Pindang Demang Pak? Iya. Ngapa nama masak apa sih? Pindang Demang. Karena kalau datang ke Palembang nggak nyobain pindang itu belum lengkap. Betul. Wah itu mungkin dari sekian rumah makan pindang masih banyak lah yang belum saya coba. Tapi favorit saya adalah di dekat Lanut di ini. Oke, jangan disebutkan Pak, nanti iklan. Baik, itu artinya Pak harus lebih banyak makan pindang dan cuko pempek tadi biar Pak Sigit lancar masuk Palembang. Seperti Pak, kalau ngomongin tugas pokok Lanut Sri Mulyono Herlambang ini apa sih Pak? Baik, jadi terima kasih ya Cek Didi dan Cek Asih ya. Bahwa tugas pokok Lanut Sri Mulyono Herlambang sesuai dengan Cap Kasau, Cap Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2017, yaitu melaksanakan tugas mengamankan dan mempertahankan kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah barat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alhamdulillah Lanut Sri Mulyono Herlambang diamanahkan oleh negara untuk mengamankan 3 provinsi. Ya, ini bukan suatu hal yang mudah karena 3 provinsi ini sangat luas dan jaraknya cukup jauh. Ya, ini adalah salah satu tugas dari kami dan kami juga di situ bertanggung jawab terhadap pembinaan seluruh unsur-unsur yang berada di dalam Lanut Sri Mulyono Herlambang
yang nantinya akan membantu tugas-tugas operasional terhadap wilayah udara, tanggung jawab wilayah udara, pengamanan penegakan hukum, kemudian juga mengatur bagaimana bersinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait. Iya. Dikarenakan kami berada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, sehingga ada salah satu tugas dari Lanut Sri Mulyano Herlambang, yaitu membantu tugas-tugas pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Selatan, pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah Provinsi Bengkulu. Baik. Sehingga kami dapat senantiasa melaksanakan tugas secara beriringan dengan seluruh stakeholder. Demikian tugasnya. Berarti Pak, personilnya ini banyak Pak? Alhamdulillah untuk personil, jadi untuk Lanut Sri Mulyano Herlambang Palembang ini adalah Lanut kelas 2. Lanut kelas 2 atau tipe B, di mana dikepalai oleh seorang kolonel, ya perwira menengah, kolonel senior, dan di situ untuk personil yang sedianya harusnya lebih kurang kami diawaki lebih kurang 300 orang. Alhamdulillah saat ini sudah DSP-nya sudah mencapai di lebih kurang 68%. Namun kami tetap melaksanakan tugas secara maksimal dengan personil yang ada, dikarenakan permasalahan ketersediaan prajurit ini memang satu tantangan bagi organisasi TNI. Namun kami tetap bisa melaksanakan kegiatan secara optimal dengan memaksimalkan kemampuan dari seluruh sumber daya manusia yang ada. Baik. Nah Pak, yang dibawa-bawa ke studio ini lanut semua, udara semua, ya, betul, atau honor Pak ini? Oh, kalau yang berseragam sama seperti saya, alhamdulillah mereka prajurit TNI Angkatan Udara aktif. Waduh. Ini Pak TNI honor Pak. Nah honor Pak, kan honor juga kan. Pak, boleh sedikit kita ini Pak ke perkenalan Pak Sigit. Kenapa Pak kemarin waktu Akmil itu memilih Angkatan Udara Pak? Jadi ceritanya cukup unik. Saya dilahirkan di Ciputat tanggal 22 Agustus 1976. Oh sama Pak kita Pak tanggal lahirnya Pak. Oh iya. 22 Agustus. Oh berarti zodiak Virgo ya Pak? Iya dong. Iya, sebetulnya 22 itu masih masuk Leo. Tapi juga bisa sedikit ya, gitu ada Virgo-nya. Jadi ini berarti kita satu fans ya. Iya dong, perfeksionis dan pelin-pelan. Kalau Pak Sigit udah masuk ke ranah sedikit Leo, berarti pegang teguh rahasia orang Pak. Ya, insya Allah. Iya. Insya Allah. Amanah ya. Betul. Ya, insya Allah. Kita namanya hidup itu kan tidak sendirian ya. Bersama dengan orang lain, ya kita percaya dengan bagaimana membina hubungan yang baik saja selama hidup kan gitu ya. Baik. Jadi saya dibesarkan di keluarga ya yang sederhana lah kalau saya bilang, karena ayah saya juga merupakan pegawai dulu, pegawai sempat bekerja di Direktorat Topografi Angkatan Darat, kemudian melanjutkan sebagai karyawan swasta. Betul. Gitu. Jadi saya dibesarkan dengan disiplin oleh almarhum ayah saya, dididik dengan baik. Kebetulan kakek saya juga dari ibu itu sebagai TNI Angkatan Darat. Dulu bergerilya bersama dengan Bapak Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Sehingga mungkin di darah saya mengalir sedikit darah-darah pejuang ya, yang mungkin itunya nanti akan mempengaruhi saya pada saat saya remaja. Jadi saya dibesarkan dari lingkungan yang sederhana. Saya memiliki 2 orang saudara, 1 kakak dan 1 adik, dua-duanya wanita. Jadi saya tengah-tengah sendiri itu, laki-laki. Kemudian masa kecil saya dihabiskan di 2 tempat di Jakarta waktu saya baru lahir sampai dengan usia lebih kurang 5 tahun. Kemudian kami pindah ke Ciputat. Kemudian saya dibesarkan di Ciputat sampai dengan saya SMA. Kemudian dalam kurun waktu tersebut itu alhamdulillah saya banyak bertemu orang-orang hebat, yaitu guru-guru saya, guru SD, TK, SD, SMP, SMA, yang notabene beliau-beliau itulah yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap karir saya. Dan yang kedua, orang tua saya sendiri juga demikian, yang telah
memberikan kesempatan bagi saya untuk lahir di dunia ini juga, kemudian tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak, dan alhamdulillah dengan bimbingan kedua orang tua saya tersebut, dengan sikap kesederhanaan dan kedisiplinannya, sehingga saya bisa mengarah mengikuti jenjang karir sebagai seorang prajurit. Oke. Itu. Memilih ya. AU, Pak? Jadi gini, karena di Ciputat itu tidak ada angkatan udara ya saat itu. Angkatan udara itu adanya di Halim. Tapi alhamdulillah waktu itu saya belum pernah masuk ke Lanut Halim. Oke. Dari yang kami lihat hanya lingkungan angkatan darat, karena di situ kakek saya dua-duanya angkatan darat. Kemudian di keluarga saya juga banyak angkatan laut, ya. Pak D saya angkatan laut gitu. Adalah keluarga dari ibu yang angkatan udara, tapi sedikit. Gitu. Saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang prajurit. Wow. Gitu. Itu Di luar sama sekali ekspektasi. belum. Betul. Waktu zaman-zaman SD, SMP ditanya cita-cita memang jadi Ya, tentara. ini ada cerita unik. Jadi saya dari sejak kecil TK itu selalu diminta untuk memimpin rekan-rekan. Jadi saya selalu jadi ketua kelas. Terus SD itu uniknya saya selalu jadi komandan upacara di setiap penaikan bendera gitu. Setiap hari Senin saya selalu mimpin. Kemudian saya diminta untuk aktif di organisasi, di OSIS dan lain-lain, di SMP, SMA. Jadi semua itu mungkin mengarahkan saya untuk membentuk satu karakter leadership ya mungkin. Betul. Ya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang banyak. Jadi Luar itu biasa. yang membuat saya itu. Nah, pada saat saya lulus SMA, saya kebetulan satu angkatan dengan teman-teman ya yang kebetulan saat ini juga berkarir di TNI Angkatan Udara, yaitu Marsikal Pertama TNI Abdul Haris. Itu satu sekolah dengan saya. Kebetulan sama-sama di A1. Ya, kemudian ada Kolonel Teknik Fitra Ahmad Yani juga demikian. Lulusan dari SMA yang sama, SMA Negeri 34 Jakarta. Nah itu kami tidak pernah punya bayangan akan mendaftar ke Akabri waktu itu. Namun pada saat teman-teman ini banyak yang mulai berpikir gimana kalau kita coba tentara gitu. Betul. Karena ini kan tentara ini waktu itu pikiran saya adalah bagaimana saya sekolah tanpa membebani kedua orang tua saya, karena saya paham orang tua saya juga memiliki keuangan yang terbatas, ya. Jadi saya ingin ya supaya saya tidak ada beban lah, gitu. Betul. Nah, saya mencoba seluruhnya itu sekolah yang berbeasiswa, itu di PLP Curug, kemudian mendaftar di Akabri, kemudian juga ikut seleksi di SNMPTN ya kalau sekarang ya gitu. Nah, ternyata nasib membawa saya yang jalan berbeda saat saya daftar ke Akabri. Waktu itu lewat Kodam Jaya dari Jakarta bersama rekan-rekan. Alhamdulillah dinyatakan masuk lolos untuk seleksi di Magelang. Oke. Di tahun 1995. 95. Waduh, Iya. 95. Panjang ya ceritanya ya Pak. Iya, betul. Jadi tema kita hari ini berbeda Pak, mengenal lebih dekat dan lanut. Waduh. Baik, Pak Sigit. Kita break sebentar, Pak. Iya. Oke, dan pemirsa Halo Palembang, KG, kita bakal lanjut lagi. Tentu jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Iya. Terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang, dan tentunya untuk beberapa hari kemarin kita sudah share di sosial media bahwa kita menghadirkan yaitu Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, yang beberapa dari netizen yang sudah nitip ke pertanyaan kepada kami untuk pagi ini pasti kita bakal tanya kepada Pak Sigit. Nah, contohnya sih silakan. Betul. Nah, kalau tadi ke pertanyaan-pertanyaan netizen masih kita tunggu Mang Cek Didi untuk di Instagram kita di Halo Palembang Pal TV, dan tentunya sesuai dengan tema kita. Kalau segmen 1 tadi kita sudah mengenal lebih dekat, karena tema kita hari ini peran Lanut Sri Mulyono Herlambang membangun kolaborasi efektif untuk menghentikan penyelundupan barang terlarang. Betul. Nah, ini pasti ada sedikit program khusus Pak, atau mungkin penghentian secara
concern Iya. concern utama yang sekarang menjadi apakah concern utama yang dari Lanut untuk penyelundupan barang terlarang ini? Baik, terima kasih Cek Asih ya. Ya. Jadi terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Lanut, karena kebetulan untuk Bandara SMB 2 ini memang berada di dalam aset Lanut Sri Mulyani Herlambang, milik Kemhan, sehingga ini adalah tanggung jawab dari kami selaku satuan TNI yang berada di dalam wilayah tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena di dalam kebandaraan itu kan ada bandara sendiri, kemudian di situ ada sektor-sektor lain yang menunjang, yaitu pengatur lalu lintas udara, di sini di Airnav, kemudian di situ ada efficient security, ada kargo, di situ ada UMKM ataupun pemangku kepentingan yang terkait dengan ekonomi. Betul. Jadi Pak, ini Pak, mohon izin, seperti yang bisa Mang Cek Bice lihat itu di layar kaca Mang Cek Bice adalah sedikit aktivitas ya Pak ya? Ya, betul. Di markas Lanut. Betul. Jadi program pengamanan terhadap kebandaraan ini itu sudah digariskan yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, di mana di situ juga diatur bagaimana seluruh stakeholder yang terkait dengan tugas-tugas pengamanan itu melaksanakan program-programnya, dan kita melaksanakan kampanye pengamanan ini secara rutin, dan pengamanan ini round the clock itu 24/7, tidak mengenal waktu. Walaupun misalnya bandara itu misalnya tutup operasional taruhlah jam 9 malam, tapi pengamanan itu tidak boleh berhenti. Betul. Jadi tetap terus, dan ini merupakan tanggung jawab dari seluruh yang terkait dalam tugas-tugas pengamanan dan keselamatan. Kampanye yang dilaksanakan yaitu salah satunya kami laksanakan dengan kegiatan-kegiatan ya, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Terbuka, personil-personilnya muncul ada di lapangan dan terlihat oleh masyarakat sehingga memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Tentunya kita laksanakan juga memperhitungkan pola humanis ya. Jadi memang mereka kadang-kadang bersenjata, kadang-kadang tidak. Itu kami sesuaikan dengan informasi intelijen maupun perkembangan situasi ancaman. Nah, sebagai contohnya misalnya di menjelang akhir tahun ya, di mana di situ ada perayaan Natal, itu kita akan sesuaikan dengan kondisi. Jika diperlukan para pengaman ini membawa senjata, ya kita berikan senjata. Tapi pada saat faktor ancamannya tidak, kami dapat datanya tidak terlalu membahayakan, ya kita akan tarik senjata. Jadi petugas pengamanan terbuka yang terlihat. Kita juga melaksanakan pengamanan secara tertutup, yaitu dengan membiarkan para personil kita membaur dengan masyarakat tanpa masyarakat mengenali bahwa mereka ini adalah petugas-petugas keamanan. Walaupun tidak ada orang yang berseragam, tapi tetap status keamanannya terjaga. Betul. Dan ini adalah salah satu strategi kami bagaimana PAM terbuka dan PAM tertutup ini kami atur. Yang kedua, kami juga mendukung program-program terkait dengan pelatihan, yaitu efficient security dengan efficient security di Bandara SMB 2. Dan kami senang melaksanakan tugas ini bersama-sama dengan mereka, karena namanya keamanan ini adalah satu hal yang dinamis, tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Hari ini tidak akan sama dengan besok, atau kemarin tidak sama dengan hari ini. Dan dinamisasi inilah yang harus kita antisipasi dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Karena apapun perkembangan situasi pasti akan bisa terjadi perubahannya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kestabilan keamanan di Provinsi Sumatera Selatan
yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik. Ya. Nah, tadi Bapak sempat mention tentang ancaman, Pak. Iya. Apalagi di hari-hari besar. Betul. Nah, itu ancaman apa, Pak, yang paling umum? Jadi faktor ancaman sudah disampaikan juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 di situ bahwa beberapa faktor ancaman yang datang ada yang dari eksternal maupun internal. Baik. Eksternal itu datangnya dari luar ke bandaraan atau bandar udara. Di situ sebagai contohnya adalah baik itu dari manusia atau non manusia. Kalau manusia bisa kita lihat mungkin orang-orang yang memang berniat untuk mengganggu stabilitas ataupun operasional dari keselamatan dan keamanan di bandara, ya. Baik. Itu mungkin dari terorisme, kemudian dari kejahatan, ya, kemudian dari penyelundupan, kemudian dari upaya-upaya lain yang sifatnya misalnya mengganggu keselamatan. Sebagai contoh, pengoperasian drone yang tidak pada tempatnya gitu ya. Dengan baik. Nah, itu tentunya juga ini adalah satu tren ya di drone ini. Memang indah ya, drone ini bagus ya, terus unik, teknologinya juga murah, bisa kita operasikan dari manapun. Tapi tentunya ada batasan-batasan terkait dengan aerodrome yang ada. Aerodrome itu adalah wilayah udara, wilayah udara di sekitar bandara, di mana aerodrome ini harus terjaga dari barang-barang yang nantinya akan mengancam keselamatan penerbangan. Betul. Salah satunya itu drone ya. Kalau drone tidak diatur dengan baik, drone ini lepas kendali, dia bisa menghantam pesawat yang sedang terbang atau yang masih di bawah juga demikian, atau mengenai bagian mesin atau bagian kontrol pesawat. Sebagai contoh di situ ada aileron, ada vertical stabilizer, ada aileron, ada bagian-bagian lain yang terkait dengan pesawat. Itu tentunya akan mengganggu operasional ataupun kelancaran kegiatan. Betul. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah terkait dengan penyelundupan, karena penyelundupan ini menggunakan fasilitas transportasi yang mudah dan cepat. Itu adalah salah satu metode atau modus operandinya. Nah, di sini yang kita antisipasi itu adalah penyelundupan narkoba melalui kargo. Yang seperti yang bulan kemarin ya, Pak ya? Benar sekali. Jadi ada beberapa kegiatan kita laksanakan itu baik itu dengan rutin maupun random check. Random check ini perlu kita laksanakan. Kalau yang kita laksanakan di bulan puasa kemarin, kami melaksanakan gelar pengamanan itu sampai di luar perimeter bandara, itu dengan tujuan mempermudah masyarakat ya, tidak terjadi antrian panjang. Kami random check terhadap kendaraan mana yang kami periksa, tapi tentunya dengan mengedepankan humanis ya, faktor humanis. Pak, kalau dari kasus-kasus penyelundupan, Pak, kalau dari persentasenya 2022 sekarang 2023, ini mengalami kenaikan atau penurunan nih, Pak? Jadi secara jumlah ya dari tahun 2022 dengan 2023 ini memang relatif, karena 2023 belum selesai. Betul. Ya, relatif sedikit menurun ya sampai dengan bulan ini. Namun secara jumlah ya sementara masih sama. Jadi saya punya data yang mohon maaf kami sedikit menyampaikan. Jadi jumlah paket yang kita bisa gagalkan ya penyelundupan lewat kargo bandara ini itu sejumlah 6,8 kg ya total seluruhnya. Jadi terhitung dari bulan Juni 2022 tahun 2022 itu kami temukan ada beberapa kejadian di bulan Juni, Oktober dan Juni dan Oktober itu kami temukan upaya penyelundupan lewat kargo. Dan ini alhamdulillah karena petugas efisien security bandara yang bersinergi dengan petugas keamanan dari Lanut Simori Herlambang, baik itu dari polisi militer Lanut Simori Herlambang maupun dari Satgas Intel Lanut, itu semua berhasil menggagalkan upaya penyelundupan di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 itu juga kita sudah berhasil menggagalkan di bulan Januari, kemudian bulan Mei, dan terakhir kemarin bulan September di tanggal 23
September, semuanya melalui kargo. Nah, ini merupakan suatu hal yang menurut saya cukup intens ya. Di tahun ini kita sudah sedikit lebih banyak, namun jumlahnya sama. Baik. Jumlahnya sama. Gitu. Pak, dari kasus-kasus nih Pak, karena kan kita ada laut, udara, Betul. sama darat. Berarti udara ini lebih sedikit Pak kasusnya. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini lebih sedikit, namun dengan status internasional yang dimiliki oleh Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini, tentunya akan menarik perhatian dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Mungkin mereka berupaya untuk mencoba apakah kiranya bisa saya melaksanakan pengiriman ya barang-barang yang dilarang ini melalui pintu kargo. Betul. Gitu. Nah ini upaya coba-coba ini kan tentunya harus berhadapan dengan sistem keamanan. Betul. Sistem keamanan yang tidak boleh lengah, yang tadi saya sampaikan, tidak ada waktu kita untuk istirahat karena ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berlanjut. Nah, dengan adanya celah-celah yang ada, kami berupaya untuk belajar dan menambal celah-celah tersebut, walaupun memang tidak sempurna ya, tapi kami berupaya untuk melakukan itu. Jumlah 6,88 kg yang kami dapat selama kurun waktu 2 tahun tersebut, memang jumlahnya tidak banyak kalau dibanding mungkin jumlah yang didapat dari institusi lain. Tapi 6,8 kg ini tentunya apabila ini tidak bisa kita cegah, ini mungkin sudah tersebar di jalan. Betul. Ya, dan bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi generasi muda. Betul. Kan kita bisa bayangkan generasi-generasi muda kita itu terpapar oleh barang-barang berbahaya ini. Betul, sangat berbahaya ya sangat Pak ya. berbahaya. Nah Pak, katanya ada beberapa DPO, ini ciri-ciri termasuk Pak? Enggak lah. Iya. Jangan ya. Pak Sigit hobi olahraga, Ya. Didi hobi olahraga. Betul. Hobi olahraganya apa Pak? Saya senang yang pertama sepeda, Sepeda. ya, jogging, ya bulu tangkis. Betul. Ya, itu. Kalau hidup kita nih olahraga kami lari Pak, dikejar leasing. Seperti itu ya. Luar biasa sekali Pak Para Sigit. pemirsa, Iya. selamat bersama kami bersama dengan Dan Lanot. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan ini satu segmen terakhir kita untuk kesempatan Nanyo bersama Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, yaitu Bapak Sigit Gatot. Pak, Wah, nanya luar biasa. sedikit di rumah tangga nih Pak. Ya. Istri apa Pak? Ya, jadi saya menikah di tahun 2004 dengan istri saya ya waktu itu mantan pacar ya. Mantan. Jadi nikah di tahun 2004, terus di tahun 2005 lahirlah anak pertama, itu seorang putri, namanya Indira Ramaida Rengganis. Wow. Gitu. Nah, kalau yang istri saya tuh dokter ya, waktu itu dokter umum, saya nikahi. Alhamdulillah saat ini sudah spesialis dan sudah fellow yang mengambil spesialisasi mata. Oh, mata. Ya, mengambil spesialisasi matanya di Universitas Indonesia waktu itu, dan fellow-nya juga di Universitas Indonesia. Kebetulan ambil fellow-nya untuk infeksi mata. Wow. Ya, jadi itu. Kemudian Spesialis mata. putri saya 2005 lahir, kemudian yang anak saya yang kedua di tahun 2009, seorang putra. Jadi saya putri dan putra. Pas ya Pak? Ya, anak dua, yang putra saya saat ini posisi di Bogor, di SMP Negeri 4 Bogor. Betul. Kemarin sempat ikut saya di sini selama 1 tahun kurang kemarin, bersekolah di SMP Negeri 11. Oh, oke. Palembang, ya. Jadi sempat sekolah di sini. Namun karena mendekati waktu 1 tahun dan dia mau naik kelas 3, saya khawatir mungkin ada nanti perintah lebih lanjut sehingga saya kembalikan lagi ke Bogor. Baik. Gitu. Kalau yang Pantesan Pak, Bapak nggak pakai kacamata, makan wortel, terus kan istrinya spesialis mata. Jangan lupa bacanya. Oh iya, iya. Oh, bacanya tetap Pak. Tapi bisa Pak ya kita ngebedakan uang biru sama uang merah. Alhamdulillah. Iya. Kalau warna itu
Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa. Betul. Kalau ASI beda Pak Mahtoni hijau Pak Nyuruh. Apalagi lihat dolar ya. Baik. Nah, Pak, apakah nanti anak keturunan Bapak akan ikut Jejak ayah? Saya belum Jejak tahu. ayahnya. Kalau yang pertama putri saya saat ini sudah di Universitas Pajajaran, mengambil Fakultas Ekonomi Bisnis di sana, kemarin lulus dari SNMPTN 2023 kemarin. Itu putri saya yang nomor 1, yang nomor 2 ini masih di SMP, kami belum tahu. Intinya saya biarkan dia mengikuti apa yang passionnya ya, kebetulan olahraganya senang di basket, ya saya mendukung itu. Kemudian dua anak saya ini dua-duanya karateka, ya dari kecil memang saya tidak paksa, tapi saya persilakan aja. Kebetulan dua-duanya juga karateka, bersabuk coklat, gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai latihannya itu untuk ke Q yang lebih kecil ya. Saya pikir semua profesi semua sama, baik sama bagusnya. Jadi saya tidak pernah ada keinginan untuk memaksa anak-anak saya untuk mengikuti jenjang karir seperti yang saya miliki. Namun sekiranya nanti memang anak saya ingin, yang khususnya nomor 2, ya saya tidak ada kendala untuk itu. Mungkin saya akan support kalau memang sekiranya dia akan, karena masih jauh lah. Sekarang kelas 3 SMP, masih ada 3 tahun lagi nanti. Kita lihat nanti bagaimana. Betul. Gitu. Asin tadi nanyo ngapo nak masuk kakak Pak Sigit. Iya. Jadi anak angkat pertama. Ya. Boleh. Asi binti Sigit ya. Baik, Pak Sigit, kita balik lagi ke kasus-kasus penyelundupan. Nah, yang kita sorot di sini adalah bandaranya. Kita Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pak, apakah bandara kita ini termasuk bandara yang sudah sangat canggih, hebat? Ya. Untuk Bandara Sultan Mahmud Badarudin II masih kategori untuk bandara internasional ya, itu yang tidak bisa kita abaikan. Dan kita bersyukur untuk itu, karena banyak penerbangan ini bisa direct dari sini langsung ke luar negeri. Betul. Nah, ada beberapa bandara juga yang sudah dihilangkan status internasionalnya, tapi untuk Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini masih dipertahankan. Itu harus kita syukuri sebagai warga Kota Palembang dan warga Sumatera Selatan. Nah, ini tentunya konsekuensinya adalah kita harus selalu bersatu padu ya dengan seluruh stakeholder, dengan Kabandara kami, dengan GM Airnav, kemudian di situ ada beberapa stakeholder lain yang terkait. Bandara kita ini memang belum sempurna lah gitu kalau sebagai satu kondisi ini. Tapi kita berupaya untuk bagaimana menutup celah kemungkinan apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita berupaya dan bersama-sama bersinergi dengan seluruh AOC dan kebandaraan yang lain, para pejabat yang ada di sana dan seluruh keluarga besar di sana untuk membangun Bandara SMB 2 sebagai salah satu simbol keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam yang pertama meningkatkan konektivitas dengan provinsi lain, kemudian meningkatkan kemampuan untuk investasi, meningkatkan kemampuan sumber daya wilayah, ya, khususnya di ekonomi, karena investasi ini tergantung dari bagaimana transportasi udara ini bisa berjalan dengan baik, dan sebagai bandara induk, ya, bandara induk bagi provinsi sekitar. Yang kita lihat di situ ada Bengkulu, ada Jambi. Kemudian di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri pun ada bandara-bandara pendukung, ada Silampari, ada di baik itu Lubuk Linggau dengan Pagar Alam itu ya, itu ada. Kemudian di wilayah lain yang nantinya mungkin direncanakan oleh pemerintah pusat. Dan ini tentunya sangat menunjang mobilitas dari warga Sumatera Selatan. Betul. Dan Kota Palembang sebagai salah satu sentral perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan ini tentunya membutuhkan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II senantiasa beroperasi dengan aman, lancar,
dan makin membaik dari hari ke hari. Demikian. Betul. Baik, ini luar biasa sekali dan tentunya pasti itu harapan kita semua Pak Amin. untuk terus membaik, terus sistemnya mungkin teknologinya akan makin canggih gitu Betul. ya Pak ya. Karena Betul. kalau lihat dari kasus-kasus ini sistem coba-coba tapi berani Iya, Pak betul. untuk penyelundupan Saya ini. izin sedikit menyampaikan Ya. tantangan kita saat ini dan ke depan adalah Iya. bagaimana kita mengupayakan barang-barang yang masuk ke kargo bandara itu harusnya sudah di scanning di luar. Betul. Jadi rekan-rekan di layanan pengiriman ini barang-barang pengiriman yang dari luar ya. Iya. Ya. Ini sedianya mereka sudah memiliki sistem proteksi keamanan sendiri seperti scanner. Iya. Jadi kita bisa double layer di situ. Iya. Di sana sudah diperiksa, di kita juga diperiksa. Itu tentunya akan jauh lebih efektif, lebih aman. Nah, saat ini kita menyadari bahwa di rekan-rekan yang ada di luar ya, jasa pengiriman ini belum memiliki teknologi scanner. Betul. Ya, Betul. terhadap barang-barang yang mereka terima. Jadi semua mengandalkan sistem yang ada di bandara. Dan inilah yang kita upayakan juga nantinya bisa diberikan bantuan mungkin dari pemerintah atau dari sistem bagaimana nih para toko-toko jasa pengiriman ini juga memiliki kemampuan tersebut. Nah, untuk sistem di dalam bandara, kami yakin ini sudah menjadi pertimbangan pemerintah untuk selalu ditingkatkan kemampuannya, untuk selalu dikedepankan kepentingan masyarakat, khususnya keamanan dan kenyamanan bagi keselamatan penerbangan. Baik. Betul. Nah, itu Pak bulan kemarin itu kan ada kasus yang kita temukan ya Pak ya, yang berhasil digagalkan. Ya. Apakah itu ada kaitannya Pak dengan ada beberapa isu yang berkembang sekarang yang jaringan narkoba juga diusut? Baik. Iya. Jadi saat kami kemarin sudah serah terimakan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian, itu prosesnya kan berlanjut dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Nah, jadi karena jaringan narkoba ini itu sangat luas ya, mereka networkingnya luas dan mereka punya berbagai macam modus operandi yang digunakan. Salah satunya ya melalui pintu-pintu gerbang transportasi yang demikian luas. Nah, dengan Bandara SMB 2 memiliki akses ke wilayah yang banyak ya, Yogyakarta, Medan, Batam, Jakarta, kemudian di daerah yang lain ya, untuk di Kepri ya itu. Ini berarti akan memudahkan sekiranya pengawasan kita tidak ketat. Ya. Nah, inilah yang menjadi satu tantangan juga bagi kita. Nah, sistem harus ditingkatkan, sumber daya manusia lebih penting juga, karena ini teknologinya maju, tapi sumber daya manusia tidak bisa mengiringi juga suatu hal yang akan menggagalkan, mengganggu upaya kita. Baik. Jadi saya rasa itu mungkin. Baik, Pak Sigit. Ini waktu sangat terbatas sekali nih Pak Amin, Sigit kita. Dan mungkin ada yang mau disampaikan nih Pak untuk pesan penting disampaikan oleh Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang kepada masyarakat atau pemirsa PAL TV pagi ini. Masyarakat Kota Palembang dan warga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya, di sini kami dari Lanut Sri Mulyono Herlambang pertama mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, segala kerjasama dan doa yang diberikan kepada Lanut Sri Mulyono Herlambang dalam bertugas untuk mengamankan wilayah udara NKRI di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, adik, kakak, semuanya, yang pertama, mari kita bersama-sama dukung program-program pemerintah. Ya. Khususnya saat ini kita sedang berhadapan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Dan ini adalah peran serta kita semua untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan itu semakin meluas. Kemudian yang kedua, kami himbau khususnya kepada para orang tua untuk tetap mengawasi putra-putrinya dari bahaya peredaran narkoba. Karena narkoba ini sangat merusak
bagi generasi muda. Dan kami menghimbau juga kepada adik-adik, rekan-rekan, teman-teman ya yang masih muda ya, yang adik-adik ini generasi muda bangsa, bahwa jangan sampai kita terpapar oleh narkoba, karena ini adalah suatu kondisi yang berbahaya untuk merusak ke depannya. Dan patuhi semua aturan yang berlaku, khususnya apabila kita dalam perjalanan menggunakan fasilitas penerbangan ya di bandara ataupun di fasilitas lain. Ikuti semua ketentuan, karena itu semuanya akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan kondisi yang lebih baik bagi para pengguna transportasi udara lainnya. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi langkah kita, pengabdian kita, seluruhnya warga masyarakat Sumatera Selatan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Baik, lebih baik. Luar biasa sekali. Nggak ada titik koma nih Pak. Benar-benar seorang pemimpin luar biasa Pak. Tadi Pak, kalau di layar kaca tadi Pak Sigit caknya usia Bapak ini di 31 Pak. 31. Bukan 40-an. 31 plus 16. Baik, ini luar biasa sekali Mang Cek Didi. Banyak harapan baik tentunya Mang Cek Bice untuk peran Lanut Sri Mulyono Herlambang ini sebagai garda terdepan untuk melakukan pertahanan yang kuat untuk mengamankan udara. Ini luar biasa sekali. Dan lain waktu kita bakal ketemu lagi bersama Bapak Sigit Gatot. Amin. Kita bahasan tema yang berbeda lagi Pak. Mudah-mudahan nanti kita ada waktunya. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa saksikan terus Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Asia Firmanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita masih in frame ya Pak.